世界之王。 Di sebuah planet bumi es, nampak orang-orang pada nunggu lampu merah. Tapi satu orang nampak berjalan gitu aja, lalu menghilang. Di perpus Shen Yao dapat telepon kalau mereka pergi nyariin Shen Yao. Tiba-tiba lampu padam, dan mereka pun muncul di sana. Shen Yao gak tahu mereka siapa, yang jelas sekarang ia dikejar. Tapi dari telepon orang itu instruksiin agar Shen Yao masuk ke sebuah ruangan dan berhasil kabur. Orang itu ngebawa Shen Yao, melindunginya. Kemudian ia ngelawan orang-orang itu. Mereka mencari keberadaan Shen Yao. Orang itu ngangkat gedung, tapi dengan mudah ia ngebuat gedung itu jadi partikel kubus, lalu nyerang balik hingga mereka berada di suatu tempat. Ia berharap siklus hidup kali ini akan memiliki akhir yang berbeda. Waktu pun kembali ke semula. Shen Yao dibangunin Xiao Xiu, dan ternyata masih ada di perpus. Xiao Xiu ada yang gak yang mengerti, lantas ngajak Shen Yao pergi melihatnya. Mereka pun pergi, sementara jam itu terlihat ada di sana. Terlihat mereka yang sudah ABG lagi kumpul bareng. Lagi-lagi Shen Yao kalah. Ia nerima hukuman di mana harus jawab jujur suatu pertanyaan. Sebutkan nama orang yang kamu suka. Xiao Xiu terlihat salting, sebenarnya ia suka sama Shen Yao. Tapi teman-temannya yakin kalau Shen Yao hanya sepadan dengan pangeran berkuda putih. Tapi gak disangka, laki-laki yang disukai Shen Yao adalah Xiao Xiu. Mereka kira lelucon, tapi nyatanya sejak SD, Shen Yao sudah merhatiin Xiao Xiu. Naas, sepertinya kabar itu beredar, ngebuat Xiao Xiu kini dikerumunin sebuah geng. Anak buah itu sangat kesal karena Xiao Xiu merebut wanita kakak mereka. Kakak itu bernama Sun Jun, seorang preman yang sangat terkenal. Sun Jun mengejar Shen Yao. Mereka terus menekan. Gak disangka Sun Jun nelpon Shen Yao pakai HP Xiao Xiu. Ngeliat Sun Jun di PC itu, Shen Yao pun nanyain keberadaan Xiao Xiu. Sun Jun bilang kalau ia akan memperlihatkan sebuah siaran langsung yang menarik. Lihat itu Shen Yao kaget. Sementara Xiao Xiu minta Sun Jun jangan ngelibatin Yao karena ini urusan mereka berdua. Shen Yao ngeliat Xiao Xiu dihajar anak buah Sun Jun. Semakin memanas, Xiao Xiu bilang kalau Sun Jun sama sekali gak pantas dengan Shen Yao. Kalian sekelompok sampah. Xiao terlempar. Mereka kaget. Sun Jun ngejatuhin HP Xiao Xiu. Shen Yao yang ngeliat pun sangat kaget. Mereka gak nyangka kalau Xiao Xiu akan senekat itu. Mereka manggil-manggil Xiao Xiu. Sementara Xiao Xiu terlihat pasrah. Memori awal dekat dengan Shen Yao teringat. Ia terluka dan Shen Yao ngeliat itu. Awalnya ia nggak mau, tapi akhirnya Yao mengobati lukanya. Setelah hujan reda, sore itu mereka pulang bersama. Di tengah kepasrahannya, Xiao Xiu melihat cahaya. Ia pun berenang menuju cahaya itu. Terlihat sebuah kubus. Ia ambil, seketika kubus itu masuk ke dalam tubuhnya. Terasa panas sekali, hingga ia terbawa ke suatu tempat. Saat sadar ia kaget, kalau begini ia akan mati tenggelam. Tapi nyatanya ia kini berada di suatu tempat. Melihat itu ia bertanya-tanya, apa ia diculik alien? Hingga muncul suara yang memanggilnya majikan. Majikan, kamu bisa menjadikan aku sebagai pusat dan menggambar area teleportasi dengan radius 15 meter. Setelah itu kamu bisa mengirim diri sendiri ke setiap koordinat di dalam area. Hingga Xiao Xiu teleportasi. Ia kaget karena di atas. Ia pasti mati terjatuh. Tapi ternyata enggak. Xiao ngeliat geng Sun Jun yang ternyata masih mencarinya. Ia pun menghilang. Tapi sekelebat Sun Jun ngeliat. Sun Jun bertanya pada yang lain apa mereka mendengar suara. Mereka gak denger tuh. Malah bertanya apa bosnya berhalusinasi. Sun Jun heran, jelas-jelas ia merasa ada seseorang di langit. Xiao Xiu kini di kelas, sementara program itu ngeberitahu, majikan telah mengaktifkan teleportasi acak secara berturut-turut. Xiao kaget, ada suara di otaknya. Program itu ngejawab, ini di dalam tubuh Xiao Xiu. Ponselnya terlihat ke bawah juga. Ada orang, untungnya Xiao Xiu keburu pergi. Hanya ninggalin lantai yang penuh air.
Setelah ngeringin badan, ia pun terhenti karena ada telepon dari Shen Yao yang sangat khawatir. Ia terlihat tenang saat tahu Xiaoshu udah ada di rumah. Meski begitu, barusan sangat keterlaluan. Ia ngajak Xiaoshu buat lapor ke polisi. Xiaoshu rasa gak perlu buru-buru. Ia lebih pintar dan bilang kalau ia berenang selagi kacau. Mungkin sekarang mereka masih mencarinya di tepi sungai. Shen Yao sepertinya masih ingin teleponan. Tapi di stop Xiaoshu, di mana bilang kalau lebih baik istirahat lebih awal. Atas kejadian barusan, ia yakin pasti gak ada yang percaya jika masalah ini ia katakan. Gak boleh ngelibatin Yao juga. Hingga program itu terdengar dan nanyain apa majikannya sudah tenang. Hingga kubus itu keluar dari tubuh Xiaoshu, dan Xiaoshu kini berada di dalam. Kenapa aku masuk ruangan ini lagi? Selain itu, majikan tadi. Aku sudah membangun koneksi kokoh denganmu secara fisik, jadi kamu ditetapkan sebagai penggunaku. Sistem semesta kubus Hera. Wujudku di dunia fisik yang luas adalah kubus 3 cm, tapi merupakan sebuah ruang 3 meter kubik yang bebas dibawa di dalamnya. Xiaoshu pun tersadar, berarti saat tadi ia berpindah-pindah karena ulah kubus ini. Analisismu benar. Xiao heran, kenapa kubus ngebantunya? Sang kubus pun memberitahu, ini demi ngewujudin keinginan Xiaoshu, menjadi raja dunia. Di luar, Xiaoshu ingin belajar lebih banyak lagi, tapi ternyata sisa energinya gak banyak lagi. Waktu teleportasi selanjutnya akan menjadi 1 menit. 1 kali 1 menit. Xiaoshu heran kenapa menjadi mode menghemat daya otomatis. Sepertinya tidak boleh asal digunakan jika bukan terpaksa. Yang penting, ia harus tahu gimana cara memilih posisi spesifik saat teleportasi. Kubus memberitahu kalau Xiao hanya perlu memakai radiasi gelombang mikro untuk merasakannya. Lalu bisa melihat semua benda di dalam area. Organ yang harus digunakan bukan mata, melainkan inti sel. Ya secara teori, Xiao bisa melihat benda apapun dalam radius 15 meter dengan mudah. Saat dicoba, ternyata bisa. Jika terus memakai kemampuan indera perasa dan teleportasi, akan menghabiskan banyak stamina. Xiaoshu ngerasa sangat kelelahan. Ia pun tak sadarkan diri. Saat sadar, ia yakin kalau kubuslah yang ngebawanya ke kamar. Tapi ia kaget. Kenapa kubus bisa keluar? Kan ada di badannya. Tuan, terus berada di dalam tubuhmu akan menghabiskan energimu. Jika kamu mati, aku akan menghilang juga. Saat kondisi Tuan sangat lemah, keluar dari tubuhmu adalah pilihan terbaik. Xiaoshu tersenyum. Ini artinya sekarang ia punya kekuatan super. Nyari di Google tentu gak dapat info soal kubus ini. Xiao terlihat merona saat baca WA dari Shen Yao yang menyuruhnya istirahat dengan baik dan besok ngajak makan bareng. Xiao bertekad agar Shen Yao tidak diganggu para pemuda itu lagi. Ia bertanya gimana cara memperkuat kekuatan super ini. Ternyata sistem punya fungsi peningkatan sendiri. Asalkan menyerap permata energi, maka kekuatan akan terus meningkat. Fungsi juga akan semakin hebat. Singkatnya ini ngebutuhin batu. Tapi jika benar-benar ingin ngeluarin kemampuan yang paling dasar, maka ngebutuhin permata tertentu. Dan itu baru bisa digunakan. Contohnya batu alam kuning di rumah Xiaoshu dan berlian sintetis yang disayangi ibumu itu. Xiao gak bisa atuh itu mah. Hingga kubus bilang kalau ia sudah mendeteksi permata dan ada di dalam taman di bawah komplek perumahan Xiaoshu. Xiao pun berangkat. Ia bertanya kenapa kubus ngebantunya. Kubus lakukan demi ngewujudin impian Xiaoshu jadi raja dunia. Xiao langsung ngejawab kalau ia nggak punya keinginan menjijikan seperti itu. Ia hanya ingin melindungi Yao saja. Namun, dunia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika ingin melindungi Shen Yao dari orang-orang itu, kamu harus mendapatkan kekuatan mutlak yang tidak kalah dari siapapun. Xiaoshu izin nyela sebentar. Ia bertanya di mana permata itu. Kubus gak ngasih tahu. Untuk mengamati, tuannya harus terbiasa memakai radiasi gelombang mikro. Xiaoshu coba, hingga ketemu. Ternyata dekat pohon. Terlihat seperti batu biasa. Ya karena ini permata tingkat dasar bisa digunain untuk peningkatan. Batu pun dimasukkan ke mulut penelan di dalam ruang. Xiaoshu ngerasain ada kekuatan yang mengalir deras. Kubus bilang kalau batu barusan adalah permata berkualitas rendah, menambah 2 kekuatan dan 1 daya tahan. Perbaikan ini berdasarkan tingkat DNA, sehingga bisa ningkatin kekuatan tempur Xiaoshu dengan sempurna. Di kelas, Shen Yao sangat khawatir kenapa kemarin panggilannya diputus. Yang lain pada senyum melihat kekhawatiran Shen Yao pada Xiaoshu.
Tiba-tiba ada yang nendang pintu. Ternyata geng Sunjun datang. Ia bertanya apa Xiaoshu ada. Mimin kira Xiaoshu teleport, tapi ternyata malah sembunyi di balik buku. Xiaoshu bertanya apa kemampuan yang diperoleh kemarin bisa ngelawan mereka. Tentu bisa, ucap program. Di mana ternyata nilai rata-rata kekuatan mereka adalah 5, sementara nilai kekuatan Xiaoshu adalah 22. Terdengar Yao yang minta Sunjun agar gak berulah di sini lagi. Terlihat gemetar. Yao minta Sunjun gak ganggu mereka lagi. Sunjun malah bilang kalau Wang Xiaoshu adalah seorang pengecut yang menjadikan wanita sebagai tameng. Yao tetap ngebela dengan bilang kalau Xiaoshu adalah pria sejati. Hingga Xiaoshu nyengir dan minta maaf karena sudah merugikan Yao. Belum apa-apa Sunjun udah bertindak. Ia bilang kalau Xiaoshu berani padanya, emang Xiaoshu itu siapa? Udah gak mau hidup lagi apa? Tapi seketika terdiam cuma pakai genggamannya Xiaoshu. Apakah kamu tidak bisa merasakan semua orang sangat membencimu? Jika kamu mengganggu kami lagi dan mempengaruhi ketertiban kelas, jangan menyalahkanku jika tidak sungkan. Sunjun gak bisa jawab. Ia sangat kaget. Xiaoshu, dari mana datangnya tenaga sebesar ini? Hingga terdengar dosen datang. Sementara Sunjun berbisik untuk ketemuan di gedung basket Chengbei pukul 5 sore dengan ancaman Shen Yao. Geng itu pun keluar. Sementara yang lain memuji kalau Xiaoshu keren. Yao penasaran apa yang dibisikin Sunjun barusan. Xiaoshu ngejawab kalau barusan Sunjun bilang gak akan datang lagi. Di ruang peralatan olahraga terlihat Sunjun kesal pada Wang Xiaoshu, terlebih genggaman tadi. Ia pastikan Xiaoshu akan membayar ganjarannya. Bawahan ngelapor kalau yang diperintahkan telah disiapkan. Apakah itu? Xiaoshu datang ke tempat itu. Ia mencari keberadaan Sunjun. Ternyata ada. Di sana ada beberapa orang yang juga sepertinya anak buahnya Sunjun. Mereka meledek Xiaoshu sebagai seorang pengecut yang kabur dan melompat ke dalam air. Kubus ngelapor kalau di sini ada 13 target musuh. Peluang menang Xiaoshu adalah 20%. Saat tahu ia langsung kaget. Sunjun akan maafin dengan syarat Wang Xiaoshu tidak berhubungan lagi dengan Yao. Kemudian berlutut dan mengaku salah hari ini. Le Xiaoshu malah nyeletuk kalau ia gak nyangka. Seorang bos Chengbei gak berani berduel. Gimana mau jadi teladan buat anak buah kalau begini? Kini berbalik. Xiaoshu nampak menekan Sunjun. Tadi pagi ia masih berbelas kasih, tapi kali ini gak akan. Pak Botak maju. Ia akan nemenin Xiaoshu. Namanya adalah Qiang, kekuatan utama di bawah naungan bos. Orang ini tinggi besar. Xiaoshu ingin tahu berapa kekuatan bertarungnya. Ternyata nilai kekuatannya adalah 10. Tidak perlu takut, namun lebih baik hati-hati. Beralih pada Shen Yao yang kini kepikiran Xiaoshu. Tadi Xiao izin dengan alasan gak enak badan dan akan pulang untuk beristirahat. Lalu sekarang sulit dihubungi. Setelah beberapa saat, Kubus bilang kalau stamina Om Botak udah terkuras setengah. Begitu pula Sunjun yang terheran, kenapa Wang Xiaoshu begitu lincah. Situasinya tidak baik. Hingga dengan bogem kol-kolah, Om Botak berhasil dikalahkan. Melihat itu semua terdiam. Kakak, bagaimana ini? Jika ngelawan sekarang, peluang menang Xiaoshu hanyalah 30%. 就是，我想修了。竟然！